baik, saya buka dulu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita presentasi dulu ya. Apel? Izin atau sakit? Kurang tahu. Kurang tahu. Vino? Saya. Bendanya Vino atau Arita? Arita. Miftah Mulia? Tidak ada. Ya. Kaila? Enggak ada. Intan? Enggak ada. Dari SMA mana dek? Sama satu. Terakhir TKA membahas apa dek? Bahas Drill paket 1 ya kemarin ya? ya. Oke, sekarang tanggal 25 ya. 25. Materi kita hari ini TKA Drill 2 ya. Dominasi materinya adalah fungsi dan amplitas. Jadi nanti kita sambil review ya materi fungsi yang sudah diajarin dari kelas 8. Tapi karena memang banyak aplikasinya, jadi kadang kita masih sering lupa ingat ya.
Oke, karena TKA ini adalah materi review ya, karena memang materi-materinya sudah diajarkan dari SMP, SMA. Jadi untuk pembahasan kita di hari ini saya akan memberikan pengantar singkat saja, nanti buat pemantik buat mengambil ingatan adik-adik. Kemudian setelah itu nanti kita bahasnya sesuai dengan contoh soal. Kenapa? Karena nanti biar lebih tepat sasaran. Fungsi, oke. Fungsi dalam matematika dia memiliki makna gini. Secara logika kita, bahasa sehari kita, fungsi itu adalah rumus. Jadi dia adalah suatu aturan yang dia mengatur antara relasi. Masih ingat relasi? Ya, kita review ya. Jadi fungsi itu ada kaitannya dengan relasi. Relasi itu adalah hubungan. Jadi dia hubungan itu kan pasti punya ada yang namanya aturan, punya rumusnya. Nah, aturan atau rumus itulah yang disebut dengan fungsi. Fungsi itu adalah aturan. Udah mulai ingat ya? Nah, sekarang saya kasih pertanyaan pemantik. Oke, misal ada pertanyaan seperti ini. Nilai dari fx sama dengan x plus 9 untuk x sama dengan 3. Berapa deh? 9,3. Iya. Iya, betul. Jadi kalau ada seperti ini, fx sama dengan x plus 9, x-nya diganti 3, berarti menjadi f3 menjadi 3 tambah 9 sama dengan 12. Ini adalah dari fungsi ya. Nah, sekarang fungsi itu ada 3 komponen utama. Ya, ada yang disebut dengan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Masih ingat perbedaannya? Lupa. Oke. Misal di sini ada relasi dari A ke B. Ada ini namanya daerah asal. Kalau relasinya A ke B ya, berarti daerah asal itu adalah daerah di mana dia berangkat. Berarti siapa? Nah, siapa aja anggotanya? 1, 2, 3. Nah, ini namanya adalah daerah asal. Kemudian yang kedua adalah daerah kawan. Daerah kawan itu adalah yang menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan itu siapa? Ini ya, himpunan B. Himpunan B terdiri dari A, B, C, D. Nah, ada 4 anggota. Kemudian ada yang namanya daerah hasil. Daerah hasil siapa? Daerah hasil adalah daerah kawan yang punya pasangan. Berarti 1, 2, 3. Siapa? A, B, jadi pasti daerah hasil itu dia adalah anggota dari daerah kawan. Nah, ini ada istilah-istilahnya. Kalau daerah asal itu biasanya disebut dengan domain. Ya. Terus daerah kawan itu adalah kodomain. Kalau daerah hasil namanya adalah list.
Oke, di sini contoh yang kedua, pemati atau untuk pemanasan ya ini ya. Nilai X yang memenuhi untuk Fx sama dengan 2x min 13 agar Fx bernilai 27. Kira-kira berapa? Oke, 27 sama dengan 2x min 13 terus 27 kurang 3 ditambah 13 Iya. hasilnya 22. Ya, tuh berarti Fx sama dengan 2x min 13. Fx nya adalah 27, 2x min 13. 27 tambah 13 sama dengan 2x. Ini menjadi 40. 2x. Berarti x adalah 40 per 2 sama dengan 20. Oke, ada pertanyaan untuk pengawal kita hari ini? Oke, kalau tidak ada, nah bisa dibuka aktivitasnya ya. Kita ke aktivitas. Oke, di sini nomor 1 diketahui sebuah fungsi fx 1 plus 5x min x kuadrat. Dan juga ada fungsi gx 5 plus x. Ditanyakan di sini, bukan ditanyakan, diketahui fx itu adalah fx kurang gx. Kemudian yang ditanyakan adalah h inverse x. Pertama, kalau seperti ini berarti kita harus mencari tahu siapa? Iya, karena kita akan mencari h inverse, berarti kita harus tahu yang non inverse dulu, dimana dia adalah hx sama dengan fx dikurangi gx. Tuh, hx nya siapa? 1 plus 5x min x kuadrat. Nah, jangan lupa ini dikurangi gx nya adalah 5 plus x, tapi harus pakai kurung. Kenapa enggak? Kalau misalnya nggak pakai kurung, ini nanti jadi beda lagi, itu ya. Min 1 tambah 5x min x kuadrat min 5 min x, ya kan? Nah ini jadi 1 sama min 5 minus 4, 5x sama min x plus 4x min x kuadrat. Nah ini adalah hx. Nah sekarang nyari inverse-nya. Pertama kita harus memisalkan. Misal hx itu adalah y. Jadi ini y adalah min 4 plus 4x kuadrat min x kuadrat. Ini nggak kuadrat ya. Nah kita pindah biar nanti menjadi x sama dengan ini, pindah ke sana.
jadi min plus ya, plus x kuadrat min 4x, kemudian ini berarti min y min 4. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kemudian kita lihat di sini, ini adalah x, ini x min 4 sama dengan min y min 4. Jadi sekarang misi kita adalah membuat ini menjadi x sama dengan, gitu ya. Nah, padahal di sini ada x-nya. Kalau ada kayak gini gimana? Nah, kita faktorkan dulu, berarti ini min sama dulu. Kenapa? Karena ketika kita membaca ya dipisah ke sini ternyata mentok. Kenapa? Karena ada pangkatnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, ini jadikan satu aja, x kuadrat min 4x plus 4 sama dengan ini. Nah, ini menjadi berapa? X, ini x. 4 itu kan berarti 2 dan 2. Karena dia positif itu berarti tandanya nanti sama nih. Kemudian kita lihat di sini, dia adalah negatif. Kalau negatif berarti ini negatif sama dengan ini. Berarti x min 2 kuadrat adalah ini. Berarti kita bisa pindah ke sana. Iya, ini jadi x min 2 kuadrat, ini min y. Ini kita hilangkan kuadratnya. Kalau menghilangkan kuadrat diapain? Akar ya. Jadi ini di akar, ini sudah di akar. Jadi ini menjadi x min 2, dia menjadi akar min y. Oh, berarti x adalah akar min y plus. Paham ya? Nah, ini infusnya berarti min 1x adalah akar min x plus. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, nomor 2, saya punya fx. Dia adalah 4 kali ax min 1 tambah 9, dan dia inversnya adalah 3x min 15 per 4. Yang ditanyakan adalah a pangkat min 1. Nah, ini berarti kita harus mencocokkan antara fungsi awal fx dengan inversnya. Kalau fx-nya adalah 4ax min 1 plus 9, ini kan kita misalkan kayak tadi di sini, misalkan sebagai y. Berarti ini menjadi y sama dengan 4 kali ax min 1 tambah 9. Nah, ini menjadi y min 9 sama dengan 4 ax min 4. Ini pindah lagi ke sini. Berarti 4ax sama dengan y min 9 ini plus, berarti jadi min 5. Ya kan? Nah, ini berarti x adalah y min 5
Udah difoto ya? Iya. Oke, saya lanjut di sini. Berarti inverse-nya yang kita dapat itu adalah X min 5 ya per 4A. Padahal di soal diberikan inverse-nya itu adalah 3X min 15 per 4 sama dengan masih sama X min 5 per 4A. Nah sekarang kita bisa coret angka ini 4 sama 4 karena sama. Jadi untuk menghemat ruang dan penghitungan juga nanti. Nah 3X min 15 itu sama dengan X min 5 per A. Nah padahal kita lihat ini plus 15 min 15 ya. Nah ini kalau misalnya kita keluarkan ini menjadi 3X min 5 sama dengan X min 5 per A. Nah ini sama lagi, kita bisa coret lagi ya, ini hilang, tinggal berapa? 3 sama dengan 1 per A. Oh berarti kalau A itu adalah, oh enggak, ini bisa langsung ternyata karena yang ditanyakan bukan A ya, yang ditanyakan adalah apakah min 1. Apakah min 1 itu adalah 1 per A, ya kan? Jadi di sini udah kelihatan ini apakah min 1 adalah, oh berarti 3. Tapi kalau ternyata ya, ini saya kasih contoh di kasus lain. Misal yang ditanyakan itu adalah A-nya bukan apakah min 1, berarti di sini jadi A sama dengan ini dibalik kan? Ya ini berarti 1 per 3. Gitu ya. Jadi harus benar-benar fokus. Ada pertanyaan? Oke, nomor 3 ini dia tidak hitung sebenarnya. Kita lihat di sini, ini ada dua fungsi, ada dua persamaan garis. Yang satu persamaan kurva, yang satu persamaan garis lurus. Persamaan kurva itu adalah fx, kemudian persamaan garis lurus itu adalah gx. Nah, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah g bundaran f 2, g bundaran f 2.
Berarti artinya apa? 2 itu masuk ke F, kemudian hasilnya masuk ke G. Ini berarti bisa jadi G bundaran F bundaran 2. Nah, 2 masuk ke G. 2 masuk ke F. Berarti kita lihat di garis F, 2 itu dapat berapa? Di sini ya kan? Berarti berapa Y-nya? Ayo, ini kan 2 nih, kan ini berarti sebagai X ya. Ini sebagai X. Nah, berarti fx-nya berapa? Ini, kalau misalnya bentuk umumnya kan gini ya, untuk awalnya G bundaran F kali X, ini bukan kali X, substitusi X, ya kan? Berarti pertama kita harus tulis tahu dulu X-nya berapa. Nah, X-nya adalah ini berapa? 2. Nah, kalau G bundaran F itu kan berarti dia adalah G yang disubstitusi oleh Fx, ya enggak? Nah, sekarang kita nyari Fx-nya. Fx-nya berarti F2 berapa? F2 adalah ini. Ketika dimasukkan 2, Y-nya berapa? Karena kita mengingat kalau misalnya Fx itu adalah Y. Nah, berarti Y-nya berapa ketika X-nya 2? Ayo, ini kan dia di 0,0. Berarti kalau tepat di sumbu X, dia adalah 0. Karena ini titiknya adalah titik 2,0. Nah, berarti ini 0. Paham ya? Nah, sekarang kita cari tahu G F2. Berarti kita lihat fungsi G ketika dimasukkan oleh F2 hasilnya adalah 0. Tuh. Jadi ketika G 0, kita lihat ketika 0 Y-nya berapa? Ini kan X0 kan di sini kan, garis sini ya. Ini kan 0. Y-nya berapa? Garis G 6 di sini. Berarti G0 adalah 6. Jadi nilai dari GOF2 itu adalah 6. Ada pertanyaan? Oke, nomor 4. Ini saya kasih fx-nya adalah x kuadrat min 1, gx-nya akar x plus 2, kemudian y, ketahui y itu adalah 4 akar x, kemudian yang kedua y-nya adalah f bundaran g x. Nah, ada kata-kata berpotongan di x sama dengan 2p. Kalau yang namanya garis berpotongan itu kan seperti ini ya. Pasti itu akan ada satu titik ini, dia adalah tempat bertemunya dua garis, yang artinya titik ini antara garis 1 dan 2 itu sama nanti.
Y1 sama dengan Y2. Berarti satu posisi satu titik. Kemudian kita lihat di sini Y-nya kan ada dua nih, pas nih. Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah 4 akar X, Y yang kedua adalah F bundaran G X. Nah, kurang gede nggak tulisannya? Nah, ya. 4 akar X sama dengan F bundaran G X. Berarti fungsi F yang dimaksudkan dengan Gx. Fungsi F adalah X kuadrat, ini menjadi Gx kuadrat min 1. 4 akar X sama dengan Gx adalah akar X plus 2 kuadrat min 4 akar X 4 akar X sama dengan, nah kalau kayak gini, pertama kamu kuadratkan akar X menjadi 2, akar 2. Berarti akar X kuadrat berapa? Akar X di kuadrat adalah ya, berarti ini X. Kemudian lihat yang kedua, akar X kali 2 berapa? 2 akar X ya. Nah, 2 akar X kali 2 lagi 4 akar X, berarti plus 4 akar X. Nah, yang terakhir adalah 2 kuadrat 4 plus 4, ini tadi minus 1. Berarti 4 akar X adalah X plus 4 akar X plus 3. Nah, ada yang sama, kita coret tinggal 0 sama dengan X plus 3. Berarti X nya adalah min 3. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kita lanjut. Diketahui dia X nya adalah sama dengan 2P. Berarti X ini adalah 2P sama dengan min 3. Berarti kalau P berapa? Ya, min 3 per. Oke, ada pertanyaan? Nanti kalau bisa ada yang bingung atau kurang jelas langsung tanyakan aja ya. Nanti karena soalnya atau PKA itu latihan soalnya total. Oke, nomor 5. Di sini kita punya fx tapi inverse dan juga gx tapi normal. Nah, yang ditanyakan adalah f bundaran g inverse x atau x yang dengan 0 menjadi min s. Nah, yang perlu diperhatikan ini bukan f bundaran g inverse, itu berbeda ya. Jadi posisi inverse-nya di dalam kurung atau di luar kurung itu nanti mempengaruhi. Ya, hati-hati. Nah, pertama kita nyari fx dulu, karena ini kita butuh fx, ya kan? Nah, nyari fx kita punya f-1x itu adalah akar x plus 1. Ini berarti kita misalkan sebagai y sama dengan akar x plus 1. Berarti y-nya berapa? Ya, ini dikuadratkan. Karena apa? Karena biar nanti akarnya ini kuadrat, ini kuadrat. Oke ya.
Nah, ini jadi Y kuadrat sama dengan X plus 1. Berarti X berapa? Y kuadrat min 1. Oh, berarti Fx-nya adalah X kuadrat min 1. Nah, yang kedua, Gx. G inverse X. Gx adalah 2X min 1. Y sama dengan, per 3 ya, maaf, per 3, berarti Y sama dengan 2X min 1 per 3. Pindah ke sana, 3Y sama dengan 2X min 1. 2X sama dengan 3Y plus 1. X sama dengan 3Y plus 1 per 2. Oh, berarti G min 1X atau inverse-nya adalah 3X plus 1 per 2. Ada pertanyaan? Yang pojok ini saya hapus ya. Oke, sekarang kita lihat yang diketahui kedua adalah F bundaran G min 1 atau inverse 0 itu adalah min S. Nah, sekarang kita lihat di sini F bundaran G. F bundaran G berarti dia adalah X kuadrat min 1 diganti dengan Gx, G min 1X. Berarti G min 1 ini juga nggak bingung. Kita bisa berurutan dari belakang ya. Berarti ini F dalam kurung G min 1X. X-nya diganti dengan 0. Dia 3X plus 1 ya. Berarti dia 3 kali 0 plus 1 per 2 sama dengan min S. Nah, ini berarti F 0 tambah 1 1 per 2 sama dengan min S. Oh, berarti ini F-nya substitusikan dengan setengah. Berarti menjadi setengah kuadrat min 1 sama dengan min S. 1 per 4 min 1 sama dengan min S. Berarti S sama dengan ini menjadi min S dulu, min S biar nggak bingung ya, kita selesaikan yang di sini. Berarti dia 1 per 4 kurangi min 1, berarti ini jadi 4, ini 1, ini min 4, min S. Berarti min 3 per 4 itu adalah min S. Oh, berarti kalau S berapa? S nya adalah 3 per 4. Nah, kita lihat yang ditanyakan. Saya lanjut di sini nggak apa-apa ya. Yang ditanyakan adalah 6S, berarti menjadi 6 kali 3 per 4. Ini coret, dapat 3 dapat 4. Jadi 9 per, oh 6S nya adalah 9 per. Ada pertanyaan? Oke, sekarang kita berpindah. Karena tadi kita sudah belajar fungsi, ya. Sekarang kita menuju ke anuitas. Sebelum saya lanjut yang fungsi, ada yang ditanyakan? Oke, kalau belum ada, kita lanjut. Kalau misalnya nanti tiba-tiba terbesit ada pertanyaan, tidak apa-apa, nanti bisa diajukan ya. Nah, anuitas
itu sebenarnya kalau secara deskriptif itu panjang ya dan mungkin akan sedikit rumit. Tapi kita coba telah dengan bahasa kita sehari-hari. Anuitas itu adalah sebuah pemekaran. Jadi kaitannya dengan biasanya keuangan. Jadi kalau kita masukin uang itu bunganya, dapat bunga bertambah, pinjam uang juga ada bunganya juga. Nah itu adalah prinsip dari anuitas. Jadi anuitas itu kaitannya dengan matematika keuangan. Nah, udah mulai teringat materinya? Kelas 12. Iya. Rumusnya masih hafal? Lupa. Ya. Ini saya kasih untuk tabungan. Nah ini ada dua rumus pokok ya yang bisa digunakan ketika kita akan mengerjakan soal-soal tipe anuitas. Ini untuk tabungan. Ini untuk anuitas. Udah apa sih rumusnya? Oke, karena anuitas itu adalah materi yang rumusnya paten, beda dengan fungsi ya. Kalau fungsi kan beda fungsi ini, beda persamaan, beda cara ya. Tapi kalau anuitas itu kan ada fungsi spesifiknya. Nah, tipe-tipe soal seperti ini saran saya ketika nanti belajar jangan jangan menghafal, tapi selalu gunakan prinsip latihan ya. Nah untuk itu, untuk membahas soal anuitas saya akan langsung membawa ke soal contoh soalnya gitu ya. Oke, nanti biar lebih paham. Kita berarti nomor 6 ya sekarang.
yang nomor 6 ini adalah tabungan ya. Jadi kita menggunakan rumus yang atas ini. MN itu berarti tabungan kesekian ya. M0 itu adalah tabungan awal, kemudian 1 tambah I ini adalah indeks bunganya. N itu adalah berapa kali dia mengalami pertambahan. Oke. Biar enggak kelupaan, selalu menulis rumus ya ketika ingin mengerjakan soal itu. Kita terus ulang biar semakin hafal terus. Kita lihat MN itu berarti adalah tabungan setelah 4 tahun. Nah, yang harus diperhatikan ada kata-kata setelah. Oh, yang ditanya adalah besar tabungan pada tahun keempat, itu kan berarti beda ya dengan setelah 4 tahun. Paham ya maksudnya? Jadi kalau setelah 4 tahun berarti kan dia masuk ke tahun ke-5. MN berarti N-nya adalah 4, M0 itu adalah tabungan awal sebesar X. Nah, ini X kali 1 tambah dia I itu adalah indeksnya. Ini adalah I. Berarti 10%. Kalikan N itu tadi adalah ini berapa kali dia mengalami bunga. Berarti 4. M4 berarti X kali 1 tambah 10% itu adalah 0,1 pangkat 4. Berarti tabungan setelah 4 tahun itu adalah X kali 1,1 pangkat 4. Nah, kalau misalnya besok boleh pakai kalkulator aman ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ini kita pecah jadi 2 nih. 1,1 pangkat 2 kali 1,1 pangkat 2. X kali 1,1 pangkat 2 itu berarti 11 kuadrat. Berapa? Iya, 121. Berarti 1,21 kali 1,21. Ini baru dikalikan 1 kali 1 1. Ini juga bisa manual ya. Ini 1 ini 1 2 1 2 4 2 1 2 1 1 4 6 4 ya 4 digit ya, berarti koma 4 6 4 1. Nah, ini adalah jawabannya. Atau kalau misalnya tidak ada ya berarti paling kayak gini sih sekitar tulisannya. Dia cuma pindah-pindah aja. Paham sampai sini?
DP 200.000. Kemudian setelah X tahun ini yang kita cari. Maksudnya dia tuh awalnya pinjam utang ya 200.000, kemudian setelah sudah berapa tahun atau sekian tahun dia bunganya 50% per tahun, dia menghasilkan anuitas segini. Anuitas setiap bulannya segini. Berarti kita masukkan menggunakan rumus yang anuitas. Tuh. Oke, kita substitusi. Anuitasnya adalah 180.000. M0 itu berarti DP-nya, dia adalah 200.000. Kalikan I itu adalah bunganya 50% dibagi 1 kurangi 1 tambah 50% min N. 180.000 itu adalah 200.000 kali 0,5 dibagi 1 kurangi 1 tambah 0,5 maka min N. Ini berarti 180.000. 200.000 kali setengah berapa dek? 100.000. Iya 100.000 dibagi 1 min 1,5 maka min N. Jadi pindah ke sana. Di 1 min 1,5 pangkat min N sama dengan 100.000 dibagi 180.000. Ini menjadi 1 min 1,5 pangkat min N sama dengan, kita sederhanakan menjadi 10 per 18. Nah kita lihat di sini, ini satunya tidak ke sana, jadi min 1,5 pangkat min N sama dengan 10 per 8 minus 1. 8 Oh iya, per 18 sama. Nah berarti dia adalah min 1,5 pangkat min N per 18. Ini 10, ini 18. Berarti min 1,5 pangkat min N adalah min 8 per 18. Nah min sama minnya ini bisa kita coret. Yang kiri udah ya. Berarti tinggal 1,5 pangkat min N sama dengan 10 per 8. Oh, sorry, 8 per 18 ya. 8 per 18. Nah, ini adalah min N. Berarti kalau menjadi 1,5 pangkat N itu adalah di balik, betul, 18 per 8. Paham ya? Untuk menghilangkan minnya. Jadi biar lebih mudah sebenarnya gini, ini bisa kita rubah ke desimal, desimal sama desimal atau pecahan ke pecahan. Tapi saran saya lebih baik ke pecahan aja. Karena kemampuan nanti 1,5 itu adalah 3 per 2. Ya enggak? Nah, ini pangkat N 18 per 8. Ini bisa kita sederhanakan. Berarti 3 per 2 pangkat N adalah 9 per 4. Nah, 3 pangkat berapa? Ya jadi 9. Ya, 2 pangkat berapa? Ya jadi 4. Berarti N itu adalah 2. Oh, berarti dia menabung selama 2 tahun. Ada pertanyaan? Oke.
Oke, di sini tabungan ya. Dia tidak melibatkan anuitas, berarti rumus yang kita gunakan ini. MN sama dengan M0 kali 1 tambah indeks kali pangkat N. MN itu berarti tabungan akhir. Tabungan akhir itu berarti indeks. Karena ini adalah setelah 3 tahun. Ini MN. Jadi 110.250 kali 1,05 pangkat 34 sama dengan MO, itu berarti modal. Nah ini yang kita cari karena yang ditanyakan tabungan apa. Ini berarti MO. Nah dikalikan 1 tambah I itu berarti iya benar. Jadi 5% kali N. Nah di sini yang harus kalian perhatikan, N nya itu bukan 3. Kenapa bukan 3? Karena di sini ada kata-kata bulan. Ini tahun, itu dia tidak nyambung. Berarti sebelum lanjut ke sini, kita harus tahu dulu dia berapa kali mengalami pertumbuhan bunga dengan cara N itu berarti adalah 3 karena 3 tahun kali 3 tahun itu berarti 1 tahun itu berapa bulan deh? 12 berarti N nya adalah 36 berarti di pangkat 36. Paham ya? Nah setelah itu kita lihat di sini 110.250 kali 1,05 pangkat 34 MO kali 1 tambah 5% itu berarti 0, iya berarti ini 0,05 pangkat 36. Kita lihat ini 110.250 1,05 pangkat 34 MO. Nah 1 tambah 0,05 itu 1,05 pangkat 36 ya. Nah berarti MO adalah ini 110.250 kali 1,05 pangkat 34 dibagi 1,05 pangkat 36. Nah, modalnya berapa nih? Nah, kita lihat di sini sama kan? Ini bisa kita pecah ini. Satu kosong 250 kali 1,05 pangkat 34 yang bawah itu menjadi 1,05 pangkat 34 dikali 1,05 pangkat 2 ya. Nah ini sekarang kita coret. Ini hilang, ini hilang. Tinggal MO sama dengan 110.250 dibagi 1,05 kuadrat berapa? Kita cek 105 oh 11025. Yang di belakang koma adalah berapa digit? Ini kan 2 digit. Nah pangkat 2 berarti 4. Berarti gini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah kalau kita perhatikan angkanya kan sama 110.250 11025. Berarti ini dibagi ini berapa? Kita samakan dulu 10250 1125 kali 10 pangkat min berapa? Ini berarti mundur 1, 2, 3, 4 tambah 1, 0 berarti 5. Berarti ini kan sudah dicoret. Oh ini masih kurang 0. 110. Ini coret. Tinggal 1 per 10 pangkat min 5. Berarti dia 10 pangkat 5 berapa? 100.000. Oh berarti modalnya adalah 100.000
Gitu, ada pertanyaan? Maaf ya, nomor 7 itu berarti jawabannya yang B bukan? 7, oh iya benar. Kecukupan data ya? Iya. Oh iya, maaf berarti. Nah kita lihat X tahun kan berarti dia P-nya itu adalah ini P sama Q. P-nya adalah 2 tahun, Q-nya adalah 2,5. Berarti hubungannya apa? P itu kurang dari Q, karena 2 itu kurang dari 2. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut ke nomor 9. Ternyata waktunya udah hampir habis ya, Dek? Iya. Kalau gitu silakan dibuka kuisnya ya. Bisa diakses nggak kuisnya? Karena kita masih ada beberapa waktu ya kita bisa mengerjakan kuis. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Sampai sini dulu. Tadi kita sudah belajar fungsi dan anuitas. Kenapa sih kok fungsi sama anuitas jadi satu? Karena untuk mengerjakan anuitas itu kita harus bisa fungsi dulu. Karena fungsi itu nanti yang menentukan arahnya anuitas itu kemana. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa titipkan ke CS ya. Pertanyaannya ditulis, difoto terus nanti ke CS, nanti bisa saya jawab. Atau kalau misalnya pertanyaannya kok sedikit panjang atau butuhkan penjelasan langsung, nanti bisa ajukan ke DPR. Nah, untuk alat-alatnya bisa scan barcode untuk detail soal ya. Jadi semakin banyak nanti semakin bisa. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Nanti ada di jalan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila terwalidah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.